Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, dasar kaji kita, Surah Al-Isra, surah yang ke-7 balik. Ayat 44. Surat ke-17 surat Al-Isra ayat 44 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Tusabbihu, senantiasa bertasbih, as-samawati sab'u, senantiasa bertasbih memasucikan Allah. Langit yang 7, sab'u 7, as-samawati sab'u, langit yang 7, wal ardu, dan juga bumi, wa man fihinna, dan siapa saja yang ada padanya. Wa im min syai', dan tidaklah daripada segala sesuatu ini illa melainkan yusabbihu bihamdi, bertasbih memasucikan Allah dengan memujinya. Walakin, tetapi, la tafqahuna, tidaklah kamu memahami tasbihahum, tasbih mereka. Innahu, sesungguhnya dia, Allah itu, kana, adalah dia, haliman ghafura, maha penyantun lagi maha pengampun. Demikian awal kaji kita dibuka dengan surah Al-Isra, surah ke-7 ayat 44. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa atas kehendak dan kuasa Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diisra, mi'rajkan dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Beliau dimi'rajkan menuju ke langit yang ke-7, kemudian bertemu bersua, berjumpa dengan Allah, dan berakhir nanti di Sidratul Muntaha. Jibril mengantarkan sampai di situ. Terus Nabi SAW melalui lapisan-lapisan langit yang 7 atas kuasa dan kehendak Allah, dan Allah berkuasa atas segala-gala. Sesampai di langit yang ke-7, kita potong. Lalu Jibril alaihissalam yang mengantarkan Nabi meminta bukakan pintu langit yang ke-7. Berpintu-pintukah langit itu? Iya. Bentuk pintu langit seperti pintu langit. Ketika tanya, Jibril menjawab, bahasa yang datang buka pintu, meminta bukakan pintu adalah Jibril. Ditanya, siapa yang bersama Jibril? Muhammad.
ringkas, pendek cerita, dibukakan pintu. Kedua makhluk Allah yang mulia ko, Nabi Muhammad beserta Jibril, atau Jibril beserta Muhammad, Nabi Muhammad, disambut dengan sambutan yang luar biasa. Kemudian di langit ketujuh itulah Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di pintu surga. Beliau bersandar kepada Baitul Ma'mur. Ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim di malam itu, maka Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad, sampaikan dan ucapkan salamku untuk umatmu." Itu pertama. Akri, sampaikanlah, ucapkanlah kepada umatmu minni, daripadaku, ucapan salam. Lalu jawab dulu leh. Waalaikumsalam. Oh, Nabi Ibrahim pengen salam kan? Maka setiap kita baca hadis ko, kita jawab langsung Waalaikumsalam. Akhbirhum, sampaikan kepada mereka, akhbir, sampaikan kepada mereka umatmu itu, annal jannah, bahwasanya surga itu thayyibatut turbah, buminya sangat subur, bagus, indah, mempesona. Airnya sangat tawar dan lezat, nikmat airnya. Dan di surga itu ada hamparan yang sangat luas, tanah yang sangat subur, girasuha subhanallah, tanamannya adalah subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampaikan kepada umatmu ya Muhammad bahwa tanaman surga itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu salah satu bunyi versi hadisnya. Lailo bunyinya lain, tapi kok kita ambil. Itu pesan khusus Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi di malam beliau dimi'rajkan bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Karena Nabi ketemu dengan nabi-nabi. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bamo di basuonyo ancak dah kita baca itu. Yang kita baca kini isi namanya. Yang pertama, sampaikan salamku kepada umatmu. Kan begitu? Yang kedua, kabar gembira. Kabar gembiranya bahwa surga itu buminya sangat indah. Airnya tawar. Kebun-kebun dan hamparan-hamparan padang-padangnya luar biasa, menyejukkan, nyaman. Dan tumbuhlah di situ tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman berupa tasbih, tahmid, tahlil dan takbir atau takbir dan tahlil. Makasihnya ke situ. Makasih. Yang pertama dulu. Sore Al-Isra itu kan berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alaih. Sampai situ salah. Maha suci lah Allah. Subhana kan kalimat menyatakan kemahasucian Allah, itu maha sempurna. Maha sempurna berarti tidak disentuh
oleh sedikit pun kekurangan, cacat, celah, aib, dan hal-hal yang tidak patut disandang oleh Allah yang maha suci itu. Maka sering kita baca subhanahu wa ta'ala. Orang baca bahasa Arab SWT. Subhanahu, maha suci dianya. Maha suci dari apa? Maha suci daripada segala hal yang tidak baik, yang tidak patut, yang tidak pantas. Karena dia maha sempurna. Ta'ala, betul-betul maha tinggi dia, sehingga tidak mampu kita menjangkaunya. Kemahatinggian Allah itu. Nah, alam semesta semuanya bertasbih, memaha sucikan Allah itu. Barangkali sering kita dengar ayat Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau yusabbihu lillah, bertasbih atau selalu bertasbih, apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Memaha sucikan Allah karena dia maha sempurna. Dalam surah Al-Isra tadi disebutkan bertasbih kepadanya langit yang 7, bumi beserta isinya, segala sesuatunya bertasbih. Tetapi kamu tidak paham, la tafqahuna tasbihahum walakin, tetapi kamu hai manusia, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya, la tafqahuna, kamu tidak paham tasbih mereka itu. Kalau idenya Nabi barangkali kita bisa dengar, sebab zaman Nabi pernah pasir bertasbih, makanan bertasbih, pohon-pohonan bertasbih, yang diperdengarkan kepada sahabat-sahabat yang menyertai beliau ketika itu. Mukjizat itu kini dia beliau lah meninggal, lah wafat, tidak kita ketemui leh. Yang kita ketemu cuma khabar-khabar, berita-berita, riwayat-riwayat tentang itu. Begitu mulianya tasbih, sehingga itu menjadi pesan khusus Nabi Ibrahim. Menjadi pesan khusus Nabi Ibrahim. Sampaikan kepada umatmu ya Muhammad, di samping salam, bahwa surga itu bagaimana begini dan begitu. Tanamannya itu dia. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. 4. Siapa yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdih, misalnya subhanallahil azimi, maka ditanamkan untuknya di kebun-kebun surga sebuah tanaman berupa kurma surga. Maka memperbanyak tasbih berarti kita memperbanyak kebun-kebun di surga. Tentu tidak harus kita pahami tasbih itu menjadi tanaman. Ulama-ulama menyebutkan antara lain, ketika kita bertasbih, maka kita sudah punya tanaman-tanaman di kebun-kebun surga. Dan kita ambil pelajaran bahwa tasbih itu dan tahmid itu sering dirangkai. Subhanallah,
wa bihamdi. Surat terakhir turun kepada Nabi itu ya bunyinya. Oleh karena surat terakhir yang turun ke Nabi. Iza ja'a al-yawma ayat. Nah. Surat terakhir Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi. Dirangkai. Dan dua kalimat itu namanya kalimatani. Dua kalimat habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat. Yang dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah yang Rahman. Satu, khafifatani ala lisan, ringan, gampang dan mudah disebut, diucapkan oleh lidah. Tak payah ke mapanya dah. Tak sepayah membaca bahasa Inggeris ke dah. Mudah. Tak sesari membaca belajar bahasa Jepang kan. Bahasa Cina, bahasa Korea, mudah. Baca lagi ya. Subhanallah wa bihamdi, kan tak sari. Dua kalimat dicintai, dua kalimat oleh Allah yang Rahman. Ringan dua kalimat itu di lisan, tapi saqilatan. Bila ditimbang bobotnya sangat berat, ditimbang saqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah nazim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah nazim. Dua kalimat. Kita pahami ke sebentar. Iko namanya dalam istilah bahasa orang Arab atau tata bahasa orang Arab, khabar muqaddam namanya. Kalau rak siswa bahasa Indonesia, ada pokok kalimat, ada sebutan terkena. Pakai tangkap-tangkap dibentuk orang bahasa subjek dan predikat. Itu bahasa kini. Kalau dulu namanya apa? Pokok kalimat dan sebutannya. Pokok kalimatnya adalah Subhanallah wa bihamdi. Nama jib keterangannya adalah kalimatani. Itu kalimat keterangannya. Ada dua kalimat. Yang dua kalimat itu dicintai oleh Allah yang Rahman. Ringan di lisan, berat di timbangan. Didahulukan menyabui itu membikin orang ingin tahu. Bertambah penasaran orang. Jadi makin panjang keterangannya, maka orang makin penasaran. Sebab nam pokok no bersebut je lah. Nam mubtada'nya alunnya berbaca oleh. Kerana yang didulukan keterangan, maka orang makin penasaran. Kolah. Ambil contoh. Ada dua kalimat. Dua kalimat. Dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah yang Rahman. Satu, akulah. Apa genangan. Kan begitu? Begitu sangat dicintai oleh Allah yang Rahman. Allah yang Maha Pengasih. Tambah loh. Ringan
mudah, gampang bila diucapkan. Alunnya sampai ledo. Akolah, apa gerangan? Aduh. Tamalan ketiga, berat ditimbang. Aduh. 3 kali. Alunnya basabu ilai tah. Sehingga orang makin ingin tahu. Namanya tasywiq, membuat orang penasaran dan ingin tahu. Itu namanya tasywiqus sami' ilal mubtada. Membuat orang penasaran dan ingin tahu. Akolah go. Baru disabui di muka belakangnya. Subhanallah wa bihamdih. Baru itu. Tengok gaya bahasanya enggak? Tu. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azimi. Bahkan setiap membacanya ditanam suatu tanaman berupa korma di surga. Disebutkan begini dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan yang lain disebutkan bahwa man qala subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azimi wa bihamdi, gurisat lahu, ditanamkan untuknya lantarannya membaca tasbih itu, nakhlatun fil jannah, satu batang korma di surga. Tentu saja kormanya korma Mekah oleh korma surga. Makin banyak kita membaca itu, berarti makin banyaklah tanaman kita di surga. Alun tiba di surga oleh investasi ya. Investasi kita lah di situ. Di samping Allah sangat suka, kan bunyinya habibatan, sangat dicintai oleh Allah yang Rahman. Dan disebut salah satu nama Allah itu Rahman. Nama Allah kan banyak, sambuah nama Allah. Tapi disebut Rahman. Ndak Ghafar gitu, ndak Latawab, ndak Razak, ndak Fattah, ndak Alim, ndak lain-lain, cuma Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman disebut? Karena yang dituju rahmat. Rahmat Allah. Dikatakan habibatani ila Rahman. Kedua-dua kalimat itu bila diucapkan dengan sepenuh hati keikhlasan, Allah yang Maha Pengasih, yang memiliki rahmat yang sangat luas, rahmat yang sangat banyak, cinta pada kalimat kau. Disebut nama pengasih karena di balik ucapan itu ada rahmat yang luar biasa yang akan diperoleh oleh orang yang membacanya. Itu mengkonya, kata para ulama, disandarkan kepada Allah yang Rahman, dicintai dua kalimat itu oleh Allah yang Rahman. Itu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau yang tadi subhanallahil azimi wa bihamdi. Kalau yo barakali kita membacanya, ndak tetong pada talok. Baratalok membacanya, ucalah. Kalau dambu nama jadi catatan di siku 2. Catatan yang pertama adalah bahwa itu pesan khusus dari Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Setelah Nabi melalui lapisan-lapisan langit, maka di langit yang ketujuh, di atasnya Sidratul Muntaha.
Jibril sampai situ nah. Selanjutnya Nabi isi kata yang Nabi Allah. Balau modelnya nak tahu nak jadi nak kaji kita nak perjalanan terus. Nak kaji kita adalah pesan Nabi Ibrahim. Bersandar ketika itu beliau di pintu surga. Nabi Ibrahim itu memelakangi Baitul Ma'mur. Bertemu dengan cicit beliau. Siapa cicit beliau? Nabi Muhammad itu cicit Nabi Ibrahim. Kawa, tiba di Nabi Muhammad. Daripada anak beliau Ismail. Itu ke bawah. Kalau Nabi Isa, anak beliau Ishaq. Ibrahim, Nabi Ismail, terus tiba di Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, anak celai Ishaq, terus sampai Isa, Bani Israel. Abatamulah beliau dengan cicik beliau kau. Tolong sampaikan salam membawa kepada umat mudi. Itu lah. Dan kedua, sampaikanlah berita tentang keistimewaan kalimat 6P. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kalaulah alam semesta, alam jagat raya, bahkan langit yang 7, ditambah pula bumi dengan segala macam yang ada di bumi. Bahkan guntur bertasbih, angin bertasbih, pohon-pohon bertasbih, burung-burung bertasbih dengan cara mereka masing-masing. Maka mari kita perbanyak tasbih itu. Tasbih itu salah satu kalimat yang tadi dikatakan, salah satu kalimat yang Allah cintai. Ada 4 kalimat yang Allah cintai. Ahabul kalam ilallah arba'. Ada 4 kalimat yang Allah cintai. 4. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di samping ahabul kalam disebutnya dengan afdalul kalam. Ucapan yang paling utama. Seutama-utama ucapan. Pernah dalam hadis Sahih Muslim, hadis itu daripada Abu Zar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ditanya, ayul kalami afdal? Ya Rasulullah, apa ucapan yang paling utama? Ayul kalam, apa ucapan kalimat yang paling utama untuk diucapkan, yang paling afdal? Jawaban Rasulullah, mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi. Kalimat yang paling utama, yang paling afdal adalah kalimat yang telah Allah pilihkan. Mastafa, istafa, memilih. Jadi mastafa, apa yang telah Allah pilihkan khusus untuk para malaikat-malaikat dan untuk para hamba-hambanya, agar mereka mengucapkannya. Aduh, subhanallah wa bihamdi. Hadis Sahih Muslim. Itu kalimat yang paling utama. Malaikat senantiasa bertasbih. Malaikat yang istimewa, salah satu malaikat yang istimewa itu namanya Hamalatul Arash. Malaikat-malaikat yang ditugasi 4 malaikat untuk memikul arash Allah.
Nama malaikat tu hamalatul arash, hamalah yang memikul arash Allah. Babantu malaikat yang memikul ko, ba cara memikul no ndak kaji wak. Sebab kita kaji sangkit tu kerak kita. Betul, imani saja. Karena masalah yang gaib itu yang terbaik percaya saja. Itu beda iman jo pikir. Kalau pikir, kadang-kadang sakit kepala awak. Tapi kalau iman, menenangkan, menenteramkan, adem. Lai percaya engkau Bakar, Muhammad tu kurang semalam, naik ke langit, turun balik, lain je, aman je. Nane boh ke sia? Tak percaya. Kan kita lah cok mendengar kaji itu dulu. Ketika satu peringatan Ceramiran dibaca itu oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Makin santiang ustaz kau bercerita, makin dia. Makin tangangu dia cerita beliau. Salah satunya kan sekembali Nabi ke Makkah, itu peristiwa itu kan 2 tahun setelah itu kira-kira Nabi Muhammad hijrah. Setelah kematian istri beliau Khadijah. Kematian istri beliau Khadijah. Dan kepandian paman beliau Abu Talib. Dua orang yang sangat dicintai Nabi. Khadijah seakan-akan bukan hanya istri, seakan-akan beliau pengganti ibu beliau. Khadijah. Tidak tua Khadijah itu umurnya yang tua. Dan bantu gadis pada ibu. Itu kelebihan Khadijah. Umur 40 tapi masih muda. Pada anak lain Nabi 6. Kemudian paman beliau yang lebih sayang paman beliau. Paman tu ke bahasa kan apak tu. Apak kan? Lebih sayang paman beliau ku kepada Nabi Muhammad daripada anak-anak beliau. Itu luar biasa. Sehingga dikatakan begitu camihnya sang paman sejak Nabi Muhammad mengaku jadi Nabi. Tengah malam beliau jaga Nabi Muhammad. Pindah lalu. Biasa nu lalu sinan. Anak beliau sudah lalu sampai kasut Nabi. Nabi Muhammad pindah. Sebab pamanku camih, jangan-jangan beko. Begitu sayang. Sudah biasa. Ya bini pamanku mencarian. Meninggal abnamullah tahun itu tahun sedih. Amul Huzni, tahun kesedihan. Lalu beliau dihibur. Namanya touring kama? Touring namanya. Touring kah? Sampai ke langit ke-7. Itu juga sih. Touring gitu. Sampai nikah kepada Nabi, sehingga dikatakan bahwa kalimat istimewa yang Allah pilihkan. Sampai-sampai kau pun tasbih itu amalan para malaikat. Malaikat ibadah mereka tasbih. Malaikat yang mulia-mulia berupa pemikul aras. Malaikat petugas pemikul aras itu ada hampir malaikat. Nanti dari kiamat 8 malaikat. Hampir kalimat li taluk terpikul dia aras Allah tu makhluk terbesar di alam semesta aras. Baca rohnya tu, ini cakwa ke jiwa. Lai percaya engkau Abu Bakar, Muhammad tu kurang semalam balik naik ke langit. Itu boleh bawa balik. Sampai lo kecek ceritanya Kamilil Aqsa. Dari Mesir Rasul sampai lo ke langit dan tiba Sidratul Muntaha percaya engkau Abu Bakar. Atas pada itu, kalau Muhammad menyampaikan, baca, tenang saja. Aman saya Abu Bakar. Nana ibu kau ni tak percaya. Jadi kalau iman menerima yang gaib, aman wak. Kalau you kepala, kadang-kadang ada tangkut kepala, anda percaya dan je. Sebab masalah kepala, itulah kehebatan iman. Orang beriman pun aman Nabi. Kalau jalan firman Allah,
Jadi ku hadis sahih mutawatir lu lai. Aman Nabi kami percaya Husain. Baru ku percaya. Baru ku percaya aku. Amo beriman. Kalau kecil Abu Bakar, jangan ke itu lai. Aktif daripada itu, amo percaya. Benar, malah bila siddiq. Nantilah malaikat pemikul aras ampe baru alam semesta ko di bawah sungkup aras. Allah bersemayam di aras, dijunjung oleh malaikat. Itulah percaya Islam. Nanti bersuruh dari kiamat malaikat tu. Jadi ke malaikat juga Allah pun bersuruh, nampak Allah. Malaikat pemikul aras ko senantiasa bertasbih. Kan? Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih memuji Tuhan mereka. Di samping mereka memintakan ampun kepada Allah untuk hamba orang yang beriman. Hebat. Kaji kita bergara-gara di Al-Ma'wa, sedangkan membawa emap orang kera juga lah kadang lubang itu. Itu map. Tak Google Map. Membawa map kera juga. Sepatunya lokak. Bajunya tahu. Saya dasi. Kacamata hitam. Map kena jual lah santiang bangganya. Jika ndak map nago, aras nanti pikunya aras Allah. Allah bersemayam di aras. Itu makanya malaikat pemikul aras ko termasuk tokoh-tokoh malaikat. Tokoh-tokoh malaikat tu namanya al-karubiyun. Al-karubiyun. Tokoh-tokoh para malaikat. Istilah bahasanya petinggi-petinggi malaikat. Yang didekatkan kepada Allah al-muqarrabun. Ada antara tokoh-tokoh malaikat tu di samping Jibril dan segala macam, hamalatul aras. Dipikul oleh ampe malaikat nanti dari kiamat samania. Ada 8 malaikat yang memikul aras Allah. Malaikat tu senantiasa bertasbih memuji Tuhan mereka. Untuk itu, wahai orang yang beriman, perbanyaklah tasbih dengan memuji Tuhanmu. Nak sairama kita, sejalan kita dengan tasbihnya alam atas. Bertemulahnya. Langit bertasbih, bumi bertasbih, isi langit bertasbih, isi bumi bertamunya. Itu makanya di sekeliling aras tu tasbih-tasbih yang kita baca cakap tu menyabui sia namo-namonan tasbih. Ada orang ko nan di atas dunia ko sangat terkenal. Jadi buah bibi orang. Orang terkenal di dunia ko dua nuko. Nampak temu orang nampak yang kita benci. Itu terkenal. Siapa yang paling terkenal kau yang nak bujo, nak mudo? Ada nak mudo yang paling terkenal di Indonesia aku ini. Hampir setiap hari dibaca orang. Yang kedua yang terkenal orang yang paling kita cintai. Dua muka dua. Tapi ada orang yang di atas langit tak terbaca-baca namanya. Tak tersebut-sebut. Sabuk nang kama nyabuk nanti langit juga tu tasbih, tahmid. Tasbih, tahmid yang kita baca, nyot tawaf sekeliling aras. Tawaf sekeliling aras, menyabuk, membaca-baca, namo, siapa membaca, no, berdengung sekeliling aras tu. Ikut dapat namo disabuk-sabuk di sinan satu hari. Ini kalimatnya ringan tapi barik.
Dak terbalik, kalimatnya barik, ringan bukan ditimbangan. Jangan terbalik. Nak no ringan diucapkan, barik timbang. Dak barik mengucapkan, sehingga ndak bobot timbangan lain. Ikalau malaikat mulia bertasbih bertahmid, awakku mari perbanyak tasbih, karena dia afdalul kalam yang telah Allah pilihkan. Ingat baca hadis itu? Su'ilan Nabi, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adu ayul kalami afdal, ucapan yang paling utama. Jawaban Nabi apa? Mustafa, yang telah Allah pilihkan khusus untuk diucapkan kalimat itu oleh para malaikat-malaikat li'ibadi, dan juga untuk hamba-hambanya. Mudah-mudahan hamba itu awak dah. Adu subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Bahkan ucapan subhanallah wa bihamdi itu salah satu kalimat yang akan diperbanyak oleh orang tua-tua minta bara amik mengamalih. Minta taluk amik mengamalih. Ketika duduk, apa banyaklah baca kalimat-kalimat itu. Dan itulah salah satu kalimat yang bulan-bulan Nabi akan meninggal, boleh perbanyak baca. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena iza jaa nasrullahi wal fath, turunnya ketika Nabi berada di Mekah atau di Mina, sewaktu beliau melaksanakan haji wada'. Turun iza jaa. Haji dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Ya, Zulhijjah haji. Kau nak kamu nama bulan haji tak pula? Bulan haji ku bulan kebara aku. Halo. Kau. Berbeda ulama perempuan. Bulan haji bulan kuda baleh tapeknya Zulhijjah. Kalau bulan-bulan haji 3, tapi bulan haji yang sebenarnya dia boleh. Hari raya Idul Adha kan bulan Zulhijjah tu. Kau nak mau hari raya haji, walaupun angku haji itu tak sembahyang raya tu. Tak ada angku haji sembahyang raya, buat no dibina. Angku-angku yang sedang haji ko sedang di Mina, melempar tak ada sembahyang raya. Tak ada sembahyang. Cuma nama lepek tu sembahyang apa? Raya haji sedang di Mina. Lah, apa banyak kalimat-kalimat tasbih supaya kita populer. Isajak turun iza jaa nasrullah di bulan haji, di bulan Zulhijjah. Sudah Zulhijjah lah ya. Mahram tu di bulan awal meninggal, Nabi meninggal. Berarti kalau kita angku-angku sekitar 3 bulanan setelah iza jaa turun, Nabi wafat. Anam paling acok boleh baca subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah atau boleh. Bahkan ketika rukuk, ketika sujud pun itu yang boleh acok baca subhanakallahumma rabbana wa biham Allahumma fili. Rukuk sujud di bulan-bulan beliau meninggal. Kenapa? Subhanallah ku untuk menyatakan kemahasucian Allah, kemahasempurnaan Allah. Sekaligus itu kalimat yang paling Allah cintai, yang paling utama kita ucapkan. Karena itu pengakuan kita atas kelemahan dan kekurangan kita. Subhanallah. Jika jiwa sebagai kini ko, hendaknya satu hari kita jangan sampai tidak bertasbih. Jangan di paduan yang 33. Ko dalam sebuah hadis sahih Muslim sebagai penutup kejiwaan.
bahwa siapa yang membaca satu hari, man qalaha fi yaumin mi'ah marrah, siapa yang membaca satu hari 100 kali, 100 kali, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum, bamangko kalian ko tidak mampu, merasa lamah benar kalian untuk mau saukan setiap hari ko 1000 kebaikan. Berah? Ayajizu ahadukum ayyaksiba kulla yawmin alfahsana, di malah tak bariknya di kalian ko untuk melakukan memperbuat kebaikan 1000. Fasalahu sa'idun min julasaihi, maka ada yang bertanya, kaifa yaksibu ahduna alfasana, ba'alu caranya kami ko bisa bawa-sawa 1000 kebaikan atau melakukan 1000 kebaikan. Kata beliau menjawab, qal yusabbihu mi'ah tasbihah, bertasbih salah 100 kali, bertasbih senlah, mianglah 100 kali, fayuktabu lahu alfu hasanah, dengan 100 kali bertasbih kalian dicatat untuknya 1000 kebaikan dan dihapuskan 1000 kesalahan. Kenapa? Karena satu ucapan dibalik 10 hasanah. Kalau 100 kali 10 1000. Dengan membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, berarti kita lah dicatat untuk kita 1000 kebaikan. Tu dihapuskan 1000 kesalahan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dihapuskan dosa-dosanya, walaupun dosa itu sangat sambuh banyaknya. Istilahnya dalam hadis lain, masih hadis Sahih Bukhari Muslim, wa in kanat misla zabdil bahar, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Pagi bacalah subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sore kau bacalah subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebab kita gabung antara tasbih dengan istighfar. Banyak talabih nak ada. Jangan dipadik-padik. Kalau satu yang lain jangan sampai itu loh. Barat talok. Pacok, pacok. Nah, tu kaji kita sebagai gini. Setentangan, dek berkaitan dengan mi'raj. Kalau kaji kan tak mi'raj, tapi dek masih di bulan peringatan mi'raj. Walaupun terlembek kita baca itu peristiwa ketemunya Nabi dengan Nabi Ibrahim dan pesan khusus Nabi Ibrahim itu sampaikan salam dan jangan lupa katakan kepada umatmu surga itu sangat indah. Namanya tasbih dan tahmid. Kan tinggal amalan selesai. Tinggal 2 sing kerja jawab lain. Mengamalkannya kemudian mati itu masuk surga. Loh. Dengarlah kau Mamalan mati itu masuk surga. Amin. Kalau disuruh nak baca amin dah. Masih boleh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.